Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Di Layar N. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Penghuni Apartemen. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan inilah ceritanya. Namaku Reja. Aku tinggal seorang diri di sebuah apartemen di salah satu tempat di daerah Jakarta. Orang-orang menyebutnya jantung kota Jakarta. Aku sendiri seorang pekerja kantoran yang bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang memang bermarkas di ibu kota. Sudah beberapa bulan ini aku hidup sendiri semenjak perceraianku dengan istriku. Karena kami belum mempunyai anak, jadi aku bisa langsung terlepas dari ikatan hubungan ini. Kami jadi tak pernah bertemu lagi dan bahkan tak saling kenal lagi. Sementara di apartemen, aku dibantu seorang asisten rumah tangga yang namanya Bu Sumi. Dia asli warga sekitaran apartemenku. Karena apartemen bertingkatku ini berbatasan langsung dengan pemukiman padat penduduk. Bu Sumi ini tak menetap di apartemenku. Dia punya jam kerja sendiri yang sudah aku atur. Ketika aku hendak berangkat kerja, dia datang dan membereskan rumah sampai sore. Sedangkan aku pulang dari kantor sekitar jam 18 atau bisa lebih malam lagi. Dan sesampainya di apartemen, semuanya sudah beres dan bersih berkat kerja Bu Sumi. Jadi aku bisa langsung bersantai dan istirahat. Bu Sumi juga aku berikan kunci cadangan agar lebih gampang kalau nanti dia butuh sesuatu. Dan aku pun mempercayainya. Pada suatu hari, aku hampir saja terlambat berangkat ke kantor. Tapi karena Bu Sumi datang dan mengetuk pintu, aku jadi terbangun dan segera bersiap berangkat kerja. Sedangkan Bu Sumi melakukan yang biasanya ia lakukan setiap pagi. Setiap pagi hari aku menyempatkan diri untuk sarapan di penjual bubur di depan apartemen. Tapi karena pagi ini aku terlambat, aku benar-benar tidak ada waktu untuk itu. Bisa sampai kantor tepat waktu pun sudah bersyukur. Singkat cerita, aku sampai di kantor dengan mengendarai mobil sederhanaku dan bekerja seperti biasa, bertemu banyak teman dan lainnya yang biasanya dilakukan pegawai pada umumnya. Waktu berjalan begitu cepat ketika aku di kantor hingga tak terasa setelah hampir seharian bekerja dan 2 kali istirahat, tibalah aku di ujung hari. Sekitar pukul 6 sore aku keluar kantor menuju mobilku dan mulai mengemudi untuk pulang. Sebenarnya pulang di waktu maghrib seperti ini adalah hal yang aku benci, karena perjalanan selalu macet di jam-jam seperti ini. Padahal kalau tidak macet, perjalanan tak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Karena macet, perjalananku yang sebenarnya dekat ini pun memakan waktu hingga 40 menit. Aku sampai dan memarkirkan mobilku di basement, kemudian berjalan ke lift untuk naik ke lantai 9, tempat di mana aku tinggal. Aku sendiri di dalam lift dan sampai lorong pun aku sendiri. Lorong begitu sepi dan hening, hanya ada aku dan suara langkahku. Ditambah suara kunci yang berputar di lubang pintu, aku segera masuk dan langsung mengambil segelas air di dapur. Namun ada yang janggal saat maghrib itu. Aku melihat Bu Sumi belum pulang dan sedang menyetrika di salah satu kamar kosong di apartemenku. Karena pintunya terbuka, aku jadi bisa melihatnya. Aku pun mendekat dan bermaksud menyapanya. Waktu itu Bu Sumi posisinya membelakangiku, kepalanya menunduk sambil fokus menyetrika baju. Loh, Bu Sumi kenapa belum pulang? Kan bisa besok pagi, ibu pulang saja, kataku pada Bu Sumi. Enggak mas, sekarang aja deh, lagi malas pulang cepet, jawab Bu Sumi. Aku berpikir mungkin Bu Sumi sedang ada masalah dengan anak-anaknya di rumah. Jadi aku membiarkannya dan tak menaruh curiga apapun. Ya udah Bu, saya bikinin teh ya, ucapku dengan maksud baik. Aku segera berjalan menuju dapur untuk membuat segelas teh manis. Cangkir sudah ada dan teh pun tersedia. Jadi tinggal aku buatkan saja untuk dia. Lagian kasihan juga dia bekerja seharian. Mungkin sekali-kali aku juga harus melakukan sesuatu yang baik untuknya. Di saat aku sedang membuat teh, ada sesuatu yang membuatku tersentak, membuat jantungku berdegup kencang. Aku kaget bukan main ketika mendapat sebuah pesan singkat dari Bu Sumi di ponselku.
Dalam pesan chat tersebut, Bu Sumi berkata, "Mas Reja, maaf ya mas, saya pulang siang ya. Mohon maaf mas, hari ini saya nggak bisa lama-lama." Begitu ucapnya dalam pesan. Jadi Bu Sumi sudah pulang sejak siang hari tadi. Lalu siapa yang sedang menyetrika di kamar kosong itu? Aku segera menghubungi Bu Sumi. Langsung aku berjalan ke balkon dan menyambutnya saat itu juga. Untungnya Bu Sumi cepat meresponnya. Bu Sumi langsung menjawab teleponnya. "Bu, kenapa Bu?" tanyaku dengan nada ketakutan. "Maaf mas, saya pulang lebih awal tadi. Nanti deh besok saya ceritain. Ada yang gak beres di apartemen mas," ucapnya dengan nada yang sama takutnya denganku. Aku pun langsung menutup telepon karena tak ada yang perlu aku ketahui lagi. Semuanya sudah jelas. Orang yang sedang menyetrika itu bukan Bu Sumi. Aku pun menyimpan ponsel di saku dan berjalan masuk. Dengan memberanikan diri, aku berjalan menuju kamar kosong itu. Aku ingin memastikan siapa yang ada di sana. Firasatku pun tidak enak dan sangat buruk. Saat sampai di depan pintu kamar, sosok itu masih di sana, persis menyerupai Bu Sumi dari belakang. Aku juga lupa belum melihat wajahnya. Dari depan pintu, aku perhatikan sosok itu, sosok yang masih saja menyetrika baju yang sama. Maaf, kamu siapa? Bu Sumi sudah pulang. Kok bisa di sini? Saya bisa panggil security loh, ucapku dengan maksud mengancam. Yang membuatku bergidik adalah ketika sosok itu tertawa cekikikan sebelum menjawab. "Loh, memang kamu belum sadar juga?" tanya sosok itu sambil terus menyetrika. "Hayo tebak, aku ini siapa?" tanya sosok itu lagi. Aku ketakutan setengah mati. Badanku bergetar hebat, ingin rasanya aku berlari. Tapi entah kenapa, mataku rasanya ingin melihat sosok itu. Kemudian sosok itu menoleh dan berdiri menghadapku, memperlihatkan wajahnya yang rata, tanpa mata, hidung, dan juga mulut, benar-benar rata. Aku pun segera lari sambil berteriak saking takutnya. Aku tinggalkan apartemen, langsung aku lari ke lift untuk turun ke lantai bawah. Selama di lift, tak henti-hentinya aku istighfar. Astaga, sosok apa yang baru saja aku lihat? Apakah makhluk halus? Tapi kenapa ada di apartemenku? Semenjak kejadian itu, aku tak tidur di apartemen malam itu. Aku terpaksa tidur di rumah orang tua di Bekasi yang lumayan jauh jaraknya. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Bu Sumi kusuruh untuk tidak datang ke apartemenku karena aku sedang tidak ada di sana. Setelah pulang kerja, aku berkunjung ke rumah Bu Sumi. Aku ceritakan apa yang aku alami kemarin. Dan tak kusangka penyebab Bu Sumi pulang cepat karena ternyata Bu Sumi pun mengalami hal yang sama. Itulah alasan kenapa Bu Sumi pulang lebih cepat. Bu Sumi bilang kalau makhluk itu menyerupai aku, namun setelah menoleh, wajahnya rata persis seperti yang aku lihat kemarin. Lalu Bu Sumi menyarankanku untuk menggelar pengajian di apartemenku. Aku pun menyetujuinya, karena ada benarnya juga yang dikatakan oleh Bu Sumi. Setelah aku dan keluargaku menggelar pengajian kecil di apartemenku, barulah aku berani lagi menempati apartemen itu. Dan sosok itu pun tidak lagi menampakkan diri dan tidak mengganggu lagi, baik aku ataupun Bu Sumi. Kejadian itu merupakan kali pertama aku alami dan tidak ingin aku alami lagi. Dan itulah kisah yang aku alami di apartemenku. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta nyalakan tombol notifikasinya. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya. Tetap di channel Dila RN.